got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Hai, nama saya Feren Paat dan saat ini saya akan membahas 3 materi. Dan kita masuk pada materi yang pertama, Balance Scorecard, konsep evaluasi perkembangan dan dampaknya terhadap desain SPPM. Konsep dan evaluasi perkembangan dan Balance Scorecard. Balance Scorecard terdiri atas 2 kata, yaitu yang pertama kartu scorecard dan yang kedua berimbang balance. Pada tahap eksperimen awal, Balance Scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif melalui kartu skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari 2 perspektif, keuangan dan non-keuangan jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Apa dampak Balance Scorecard terhadap desain SPPM? Balance Scorecard menjadikan pengukuran kinerja personal komprehensif yang mencakup perspektif yang luas, sehingga Balance Scorecard berdampak terhadap sistem penghargaan personal. Sistem penghargaan merupakan komponen ketiga struktur SPPM. Di samping itu, Balance Scorecard meningkatkan kualitas perencanaan sehingga Balance Scorecard berdampak terhadap proses SPPM. Balance Scorecard berdampak terhadap desain SPPM pada 2 aspek, yaitu yang pertama proses SPPM dengan meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan, dan yang kedua struktur SPPM dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal. Kita masuk pada materi yang kedua, sistem penghargaan berbasis kinerja. Dengan diterapkannya Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja personel, maka kinerja personel menjadi komprehensif yang mencakup 4 perspektif. Yang pertama keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Oleh karena sistem penghargaan berbasis kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan kinerja personal. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu pola rangka konseptual. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja terdiri atas 5 langkah utama, yaitu penetapan kinerja yang hendak diwujudkan oleh organisasi, dan yang kedua penetapan peran dan kompetensi inti untuk mewujudkan peran tersebut, dan yang ketiga penetapan sistem penghargaan berbasis kinerja, dan yang keempat pengukuran dan penilaian kinerja, dan yang kelima pendistribusian penghargaan berbasis hasil penilaian kinerja. Rangka tersebut memberikan panduan komprehensif dan koheren untuk membangun sistem penghargaan berbasis kinerja yang mampu membangkitkan motivasi personal dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan organisasi. Kita masuk pada materi yang ketiga, efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Efisiensi dan produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengonsumsi masukan dan seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses dengan fokus perhatian pada konsumsi. Masukan. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran dengan perhatian pada keluaran yang dihasilkan. Suatu proses, suatu perusahaan dipandang sukses jika mampu mengonsumsi masukan secara efisien atau menghasilkan keluaran secara produktif. Prinsip manajemen demikian sesuai diterapkan di lingkungan bisnis yang di dalamnya produsen memegang kendali bisnis. Ukuran kinerja cost effectiveness. Cost effectiveness merupakan ukuran kinerja yang mengukur seberapa efisien masukan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas menambah nilai bagi customer. Konsep
cost efficiency dilandasi oleh customer value mindset. Mindset ini memfokuskan usaha manajemen untuk menghasilkan keluaran yang mampu memuaskan kebutuhan customer dalam customer value mindset. Kebutuhan customer yang memicu berbagai aktivitas yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan keluaran. Konsep cost efficiency memasukkan komponen customer ke dalam hubungan antara masukan, proses, dan keluaran. Di samping itu, konsep cost efficient dilandasi oleh continuous improvement mindset sehingga membuka proses agar tidak lagi berupa black box untuk dapat dianalisis dan dilakukan improvement terhadapnya. Terima kasih.